Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Bina Sarana Informatika Cabang Cilebut Bogor mau mempresentasikan mengenai mata kuliah perpajakan dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 21. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok kami. Saya Linda Irviani dengan NIM 632400857. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahid dengan NIM 632400788. Perkenalkan, nama saya Kamelia Fatima dengan nomor NIM 632411091. Perkenalkan, nama saya Muda Zahra dengan NIM 632400684. Apa sih itu PPh 21? PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima uang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pemotong pajak, perusahaan, atau pemberi kerja wajib menghitung atau memotong dan menyetorkan PPh 21 menggunakan tarif progresif atau tarif efektif rata-rata terbaru. Pemotong PPh 21. 1. Pemberi kerja. Yang kedua, ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Objek PPh 21. Ada pegawai tetap, penghasilan teratur seperti gaji dan tunjangan, dan tidak teratur bonus dan THR. Yang kedua, penerima pensiun, uang pensiun atau penghasilan sejenis yang diterima secara teratur. Yang ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, upah, harian, mingguan, borongan, atau satuan. Yang keempat, bukan pegawai, imbalan kepada tenaga ahli, dokter atau pengacara, serta komisi, honorarium, dan jasa lainnya. Yang kelima, peserta kegiatan. Ada honorarium atau imbalan dari keikutsertaan dalam kegiatan, seperti lomba dan kepanitiaan. Yang keenam, mantan pegawai. Penghasilan yang diterima setelah berhenti kerja, misalnya jasa produksi atau bonus. Yang ketujuh, pesangon atau pensiun sekaligus, yaitu uang pesangon, manfaat pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus. Perhitungan PPh 21 yang pertama ada penghasilan bruto pegawai tetap meliputi gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang kedua ada penghasilan bruto penerima pensiun berupa uang pensiun berkala. Pengurangan bruto. Pertama ada biaya jabatan, iuran pensiun, biaya pensiun, dan PTKP yang meliputi 1 untuk diri atau WP yaitu 54 juta, tambahan untuk WP yang kawin yaitu 4.500.000, tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan suami yaitu 54 juta, dan tambahan untuk setiap anggota yaitu 4.500.000. Di sini ada tarif PPh OP UU HP Not 7 tahun 2021. UU Harmonis Peraturan Perpajakan UU HP nomor 7 tahun 2021 mengubah lapisan tarif PPh orang pribadi untuk meningkatkan keadilan berlaku sejak tahun pajak 2022. Di sini juga ada penghasilan kena pajak dan juga tarif pajak. Jika dia gaji 60 juta, tarif pajaknya 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta, 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta, 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar, 30%, di atas 5 miliar, 35%. Di sini ada tarif efektif rata-rata implementasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan memudahkan perhitungan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata
Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2024 memberikan kemudahan dengan perhitungan sederhana menggunakan tarif efektif. Di sini juga ada dasar hukum kebijakan PPH Pasal 21 2024. Kebijakan itu diatur oleh Peraturan Pemerintahan Keuangan atau PMK nomor 188 tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 58 2023. Kepastian hukum diberikan oleh PMK untuk mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan. Peraturan Menteri Keuangan PMK ini membahas menggunakan tarif efektif dan tarif pasal 17 ayat 1 UU PHP untuk pemotongan PH pasal 21. Tarif efektif meliputi bulanan, harian, memberikan fleksibilitas dari penghitungan. Di sini juga ada ketentuan tarif efektif PPh 21. Pasalnya pasal 13 PMK 168 tahun 2023 mengatur menggunakan tarif efektif bulanan dan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C. Kategori tarif A untuk orang pribadi dengan TKP tidak kawin tanpa tanggungan TK0, TK1 dan kawin tanpa tanggungan. Kategori B untuk PTKP tidak kawin dengan TK2, TK3, K1, K2. Kategori C untuk TKP kawin dengan K3. Tarif pemotongan pajak penghasilan kena pajak yang 60 juta itu tarif pajaknya 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, lalu di atas 5 miliar yaitu 35%. Untuk tarif efektif bulanan ter-A yaitu PTKP TK 0 54 juta, TK1 dan K0 58,5 juta. Ter-B PTKP TK2 dan K1 yaitu 63 juta, TK3 dan K2 yaitu 67 juta 500. Yang ter-C PTKP-nya yaitu 3 nominal 70 juta. Kurang dari PH bruto dan lebih dari 450.000 sampai 2,5 juta yaitu tarif terhariannya yaitu 0,5% kali PH bruto harian. Berikut lampiran ter-A. Lalu berikut ada lampiran ter-B. Selanjutnya ada lampiran juga yang ter-C-nya. Berikut ada studi kasus yang kami buat, yaitu dengan soal Wahid adalah pegawai PT Cahaya 1 dengan status K2. Ia menerima gaji sebesar 15 juta, perusahaan membayarkan premi JKK sebesar 0,6% dari gaji. Premi jaminan kematian sebesar 0,4% dari gaji. Iuran pensiun sebesar 250.000 per bulan dan iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Maka hitunglah PPh 21 tentang menggunakan tarif efektif rata-rata. Berikut jawaban studi kasus. Kita hitung dulu. Yang pertama yaitu gaji sebulan RP 15 juta. Premi JKK 0,6% dikali gaji sebulan sama dengan Rp90.000. Premi JKM 0,4% dikali gaji sebulan yaitu Rp60.000. Maka gaji sebulan ditambah premi JKK
ditambah premi JKM, total keseluruhannya yaitu 15.150.000. Maka penghasilan bruto pegawai yang bernama Wahid yaitu 15.150.000. Lalu kemudian kita hitung untuk mengurangi penghasilan bruto si pegawai tersebut. Yang pertama, biaya jabatan 5% dikali gaji sebulan yaitu 500.000. Kenapa di sini 500.000? Karena maksimal pembayaran biaya jabatan yaitu 500.000. Iuran pensiun 250.000, iuran JHT 2% dikali gaji sebulan yaitu 300.000. Maka totalnya 1.050.000. Nah, penghasilan bruto tadi dikurangin dengan 1.050.000, maka penghasilan neto si Wahid yaitu 14.100.000 rupiah. Di sini ada penghasilan neto setahunnya yaitu 14.100.000 dikali 12. Hasilnya 169.200. TKP-nya karena dia kawin anak 2, WP pribadinya 54 juta, istri 4.500.000, anak ke-1 4.500.000 dan anak kedua 4.500.000 dengan hasil 67.500. Penghasilan kena pajak PKTP-nya 169.200 dikurang 67.500 sama dengan 101.700. Selanjutnya nomor 17 PPh terhutang. Ada lapisan 1 dan lapisan kedua. Pada lapisan 1 sama dengan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lapisan kedua 15% dikali 101.700 dikurangi 60 juta rupiah sama dengan 6.255.000. PPh terhutang setahun ada pertambahan lapisan 1 ditambah dengan lapisan kedua yaitu 9.255.000. PPh terhutang dibagi bulan yaitu 9.255.000 dibagi 1 tahun atau sama dengan 12 bulan sama dengan 771.250 per bulan. Selanjutnya berdasarkan TER sama dengan 6% atau TER B. Dari bulan Januari sampai November sama dengan 6% dikali total gaji yaitu 15 juta sama dengan 900.000 per bulan. Lalu bulan Desember yaitu 9.255.000 dikurang 900.000 dikali 11 bulan yaitu 9.255.000 dikurang 9.900.000 sama dengan minus 645.000. I just had to let you know you're